Bayangkan malam yang sunyi, tanpa bulan. Anda menatap langit yang bertaburan jutaan bintang. Setiap titik cahaya adalah matahari yang jauh, mungkin dikelilingi oleh planet-planetnya sendiri. Alam semesta terasa tak terbatas dan penuh keajaiban. Sekarang, bayangkan salah satu teleskop paling canggih yang pernah dibuat manusia diarahkan ke satu titik kecil yang tampak biasa di langit itu. Ia mengamati selama berjam-jam, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, mengumpulkan cahaya yang telah menempuh perjalanan jutaan tahun. Lalu, dalam citra yang dihasilkan, di antara taburan galaksi dan nebula, para ilmuwan melihat sesuatu yang mustahil. Mereka melihat bayangan yang berbentuk sempurna, hitam pekat seperti jelaga. Namun, yang paling aneh adalah, tidak ada objek apapun yang seharusnya menghasilkan bayangan itu. Ini bukan hanya area gelap biasa, ini adalah kekosongan di tempat yang seharusnya ada sesuatu. Anda Adepa Basu. Hari ini, kita akan menyelami kisah di balik foto misterius ini. Kita akan mencoba memahami apa sebenarnya yang dilihat oleh teleskop itu dan mengapa bayangan tanpa objek ini menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam astrofisika modern. Bersiaplah untuk perjalanan yang tenang menuju batas dunia yang kita ketahui, di mana hukum-hukum fisika bertemu dengan hal-hal yang tak terjelaskan. Untuk memahami sepenuhnya skala misteri ini, mari kita bahas dulu instrumen yang menemukannya. Kita berbicara tentang teleskop orbital hipotetis bernama Mata Cakrawala. Ini bukanlah Hubble atau James Webb, melainkan perangkat fiksi generasi berikutnya yang dirancang khusus untuk mencari objek paling redup dan terjauh di alam semesta. Cermin utamanya, yang terdiri dari ratusan segmen heksagonal, memiliki diameter hampir 50 meter. Ini memungkinkannya menangkap foton yang telah melakukan perjalanan sejak fajar waktu. Teleskop ini bekerja di spektrum luas, dari inframerah hingga ultraviolet, memberinya kemampuan untuk menembus awan debu dan menganalisis komposisi kimia bintang-bintang yang sangat jauh. Misi utamanya adalah proyek medan dalam, Deep Field. Teleskop harus menatap satu titik di langit, tepatnya di konstelasi Fornax atau rasi bintang tungku, selama beberapa bulan untuk menciptakan citra alam semesta paling detail dalam sejarah. Tepat saat menjalankan misi inilah, setelah menganalisis terabyte data, tim astrofisika Dr. Evelyn Reed menemukan anomali tersebut. Ini bukan sekadar area dengan sedikit bintang. Ini adalah bintik hitam mutlak yang entah bagaimana menyerap atau menghalangi cahaya dari galaksi-galaksi di belakangnya. Bintik-bintik gelap semacam itu dikenal dalam sains, tetapi selalu ada penyebabnya. Di sini tidak ada penyebab sama sekali. Sejak saat itulah dimulailah kisah yang memaksa para ilmuwan untuk meninjau kembali fondasi paling dasar dari pemahaman kita tentang kosmos. Reaksi awal tim Dr. Reed sudah bisa ditebak. Ini pasti kesalahan teknis. Pada instrumen secanggih mata Horizon, gangguan kecil bisa muncul dari mana saja. Mungkin hanya sekadar piksel mati pada matriks detektor raksasa itu. Atau partikel kosmik berenergi tinggi mungkin menghantam sensor pada waktu yang kurang tepat, menyebabkan gangguan sesaat. Beberapa minggu pertama dihabiskan untuk melakukan pemeriksaan peralatan secara menyeluruh. Para insinyur di bumi menjalankan ratusan tes, menganalisis telemetri teleskop dari setiap momen pengamatan. Mereka mengecek kalibrasi cermin, kondisi sistem pendingin kriogenik, dan perangkat lunak yang memproses data mentah. Hasilnya, semua sistem berfungsi normal, tidak ada penyimpangan, tidak ada malfungsi. Kecurigaan kemudian beralih ke artefak pemrosesan gambar. Mungkin algoritma yang bertugas menyatukan ribuan bidikan, terpisah menjadi satu citra panorama, mengalami gangguan, sehingga menciptakan noda hitam ini. Para programmer bahkan menulis ulang sebagian kode dan menggunakan metode pemrosesan alternatif. Tetapi bayangan itu tetap berada di tempatnya. Tidak berubah bentuk maupun ukuran. Ini adalah bagian nyata dari data, bukan sekadar hantu dalam mesin. Tahap eliminasi kesalahan teknis ini sangat krusial. Ini memisahkan insiden rutin dengan potensi penemuan besar. Setiap pemeriksaan baru yang membenarkan bahwa teleskop itu berfungsi normal justru meningkatkan kegelisahan dan kebingungan tim. Mereka berdiri di ambang sesuatu yang baru, dan hal baru itu belum memiliki penjelasan sama sekali. Bayangan itu bukan sekadar noda gelap. Ia berperilaku layaknya penyerap cahaya yang sempurna, menghalangi pancaran cahaya dari galaksi-galaksi jauh, yang sinarnya masih terlihat di tepi anomali tersebut. Ini berarti ada sesuatu yang secara fisik berada di antara kita dan galaksi-galaksi itu. Tapi,
Apa? Setelah semua kemungkinan malfungsi teknis dikesampingkan sepenuhnya, para ilmuwan beralih mencari penjelasan dari sisi astronomi. Hipotesis pertama dan yang paling jelas adalah nebula gelap, dark nebula. Galaksi kita Bima Sakti dipenuhi oleh banyak objek semacam ini. Nebula gelap adalah awan raksasa yang terdiri dari debu molekuler dan gas yang sangat dingin. Mereka begitu padat hingga benar-benar menghalangi cahaya bintang-bintang di belakangnya. Dalam foto, objek-objek ini terlihat seperti lubang hitam di langit berbintang. Contoh yang paling terkenal adalah nebula kantong batu bara, Coalsack Nebula, di konstelasi Salib Selatan. Mungkinkah bayangan misterius itu adalah sesuatu yang serupa? Tim peneliti kemudian mengarahkan instrumen lain dari mata cakrawala ke objek tersebut, khususnya sensor inframerahnya. Pasalnya, meskipun debu pada nebula semacam itu dingin, ia tetap memancarkan panas samar dalam spektrum inframerah. Ini ibarat mencari kucing hitam di ruangan gelap menggunakan kamera termal. Namun, ketika mereka mengamati bayangan itu dalam cahaya inframerah, mereka tidak melihat apa-apa. Nol mutlak. Tidak ada pancaran panas sama sekali. Ini sangat aneh. Awan debu apapun, bahkan yang paling dingin, setidaknya harus memancarkan sedikit cahaya panas. Selain itu, tepi bayangan itu terlalu tajam, terlalu jelas batasnya untuk ukuran awan gas dan debu. Nebula biasanya memiliki batas yang kabur dan fraktal. Sementara anomali ini hampir berbentuk lingkaran sempurna, seolah-olah dipotong menggunakan jangka. Geometri yang sempurna ini bertentangan dengan sifat kacau balau dari awan antar bintang. Hipotesis nebula gelap, yang tadinya tampak begitu logis, langsung runtuh dalam uji coba serius pertama. Misteri ini menjadi semakin dalam. Gates, jika bukan debu atau gas, lantas apa yang mampu menghalangi cahaya dengan sangat sempurna tanpa meninggalkan jejak kehadiran lainnya? Tersangka berikutnya dalam daftar benda langit adalah lubang hitam. Lebih tepatnya lubang hitam bermassa bintang yang kebetulan berada di jalur pandang kita. Lubang hitam sendiri tidak terlihat, tapi ia memiliki gravitasi kolosal yang memengaruhi ruang di sekitarnya. Salah satu dampaknya adalah gravitational lensing atau lensa gravitasi. Benda masif seperti lubang hitam akan membengkokkan cahaya dari galaksi-galaksi di belakangnya, persis seperti lensa yang membiaskan sinar. Jika lubang hitam berada tepat di antara kita dan galaksi yang jauh, kita akan melihat distorsi khas. Cahaya galaksi bisa berubah menjadi cincin yang dikenal sebagai cincin Einstein atau terbagi menjadi beberapa gambar terpisah. Tim Dr. Reed menganalisis dengan cermat cahaya dari galaksi-galaksi yang berada di tepi bayangan misterius tersebut. Mereka mencari tanda-tanda kecil distorsi gravitasi. Namun, tanda-tanda itu tidak ada. Cahaya dari galaksi di latar belakang sama sekali tidak terpengaruh atau utuh. Cahaya itu hanya terhenti di batas bayangan, seolah-olah ada tirai hitam pekat yang digantung di angkasa. Ini adalah argumen serius yang menentang hipotesis lubang hitam. Tentu saja, orang bisa berhipotesis bahwa itu adalah lubang hitam dengan massa yang sangat kecil, sehingga tidak menimbulkan efek pelensaan yang nyata. Tetapi, jika massanya kecil, ia juga tidak mungkin menciptakan bayangan sebesar itu. Terjadilah kontradiksi. Selain itu, lubang hitam, bahkan yang terisolasi, sering dikelilingi oleh piringan akresi, materi yang tertarik dan memanas hingga suhu tinggi, memancarkan sinar X. Pemindaian wilayah tersebut menggunakan sinar X juga tidak memberikan hasil. Tidak ada tanda-tanda aktivitas. Objek tersebut sunyi secara gravitasi maupun elektromagnetik. Ia hanya ada di sana, menghalangi cahaya, tetapi tidak menunjukkan dirinya dengan cara lain apapun. Ini seperti mencoba mendeskripsikan hantu. Anda tahu ia ada, tetapi tidak ada instrumen yang bisa mencatat keberadaannya. Hipotesis lubang hitam akhirnya dibuang, sama seperti hipotesis sebelumnya. Daftar penjelasan standar mulai menipis. Dalam dunia sains, jika penjelasan yang umum tak lagi memadai, ini adalah saatnya bagi ide-ide yang lebih berani, bahkan yang paling eksotis sekalipun. Tim peneliti mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa bayangan yang mereka amati adalah sesuatu yang benar-benar baru. Salah satu dugaan yang muncul adalah bahwa itu merupakan objek yang terbuat dari materi aneh, strange matter. Menurut beberapa model teoretis, dalam kondisi yang sangat ekstrim, seperti di dalam inti bintang neutron, proton dan neutron dapat melebur menjadi semacam sup yang terdiri dari partikel penyusunnya, yaitu quark. Jika sup quark ini didominasi oleh quark yang disebut aneh, strange quarks,
maka bisa terbentuk materi yang sangat stabil yang dikenal sebagai strange matter atau strangelet. Secara teori, objek semacam ini akan memiliki kepadatan yang luar biasa tinggi dan sifatnya sangat hitam, tidak memantulkan atau memancarkan cahaya sama sekali. Jika objek tersebut tidak memiliki massa yang terlalu masif, ia tidak akan menyebabkan efek pelensaan gravitasi, gravitational lensing yang signifikan. Hipotesis ini terdengar sangat menjanjikan, namun hipotesis ini menyimpan sebuah masalah besar. Teori mengatakan bahwa jika strangelet bertabrakan dengan materi normal di sekitarnya, ia akan bertindak sebagai katalis, mengubah materi normal itu menjadi materi aneh. Proses konversi ini bersifat permanen, irreversibel, dan pasti akan disertai dengan ledakan energi yang sangat besar. Objek yang diamati diperkirakan telah ada di ruang angkasa selama jutaan, bahkan miliaran tahun. Dalam rentang waktu tersebut, ia seharusnya sudah bertabrakan dengan partikel gas antar bintang berkali-kali. Anehnya, tidak ada tanda-tanda interaksi semacam itu. Tidak ada kilatan energi yang pernah terekam. Objek itu bukan hanya diam, tetapi juga benar-benar pasif, inert. Ia sama sekali tidak berinteraksi dengan lingkungannya. Hal ini menjadikan hipotesis strange matter sangat tidak meyakinkan. Teori itu berhasil menjelaskan mengapa objek itu hitam, tetapi gagal menjelaskan mengapa ia begitu pasif. Para ilmuwan kembali berada di titik buntu. Setiap teori baru tampaknya hanya menyelesaikan satu masalah sambil menciptakan masalah baru yang lain. Misteri ini semakin rumit, dan tampaknya tidak ada jawaban tunggal yang sederhana. Setelah semua ide tentang materi, betapapun eksotisnya, menemui jalan buntu, fokus para ilmuwan mulai bergeser ke jalinan ruang waktu itu sendiri. Dalam kosmologi, ada hipotesis mengenai apa yang disebut cacat topologis. Sisa-sisa dari momen paling awal alam semesta, saat alam semesta mengalami transisi fase, mirip dengan pembekuan air. Salah satu jenis cacat ini adalah senar kosmik, cosmic strings. Ini adalah benang energi yang sangat tipis, sangat padat, dan bersifat hipotesis, yang diperkirakan dapat membentang hingga jarak yang sangat jauh. Jika senar semacam itu, yang melingkar menjadi lingkaran tertutup, melintas di jalur kita, perilakunya akan sangat aneh. Senar itu tidak akan memancarkan atau menyerap cahaya dalam pengertian biasa, tetapi kepadatan energinya yang kolosal akan menciptakan medan gravitasi yang kuat. Ini kembali membawa kita pada masalah lensa gravitasi, efek yang belum teramati. Namun, beberapa teori mengusulkan cacat yang lebih kompleks, misalnya dinding domain walls, membran dua dimensi yang memisahkan wilayah vakum yang berbeda. Dinding semacam ini, jika kita melihatnya dari samping, dari tepinya, dapat menghalangi cahaya tanpa menimbulkan efek gravitasi yang kuat di sekelilingnya. Ini adalah dugaan yang sangat spekulatif, berada di batas terluar fisika teoretis modern. Membuktikannya nyaris tidak mungkin. Ini lebih merupakan latihan filosofis daripada hipotesis ilmiah. Meskipun demikian, fakta bahwa para ilmuwan serius mendiskusikan ide-ide seperti ini menunjukkan betapa luar biasanya penemuan mereka. Mereka siap mempertimbangkan kemungkinan bahwa mereka telah mengintip di balik tirai realitas yang kita kenal dan melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan model standar kosmologi. Mungkin bayangan itu bukanlah objek di dalam ruang, melainkan cacat pada ruang itu sendiri. Pemikiran ini sekaligus menakutkan dan sangat menarik. Ini membuka pintu menuju fisika yang sama sekali baru. Disinilah kita mengupas salah satu hipotesis paling menarik dan boleh jadi yang paling krusial, yang lahir dari serangkaian diskusi tersebut. Bagaimana jika yang kita lihat ini bukan karena tidak adanya cahaya, melainkan ketiadaan sesuatu yang lain? Bagaimana jika ini adalah semacam bayangan yang terbentuk di dalam medan materi gelap? Mari kita telaah kembali apa itu materi gelap. Ini adalah substansi misterius yang diperkirakan menyumbang sekitar 27% dari total massa energi alam semesta. Kita tidak bisa melihatnya. Materi gelap tidak memancarkan, menyerap, maupun memantulkan cahaya. Keberadaannya hanya dapat kita deteksi melalui dampak gravitasi yang ia berikan pada materi yang terlihat, seperti bintang dan galaksi. Sekarang bayangkan jika materi gelap itu tidaklah sepenuhnya seragam. Bagaimana jika di dalamnya, layaknya materi biasa, terdapat aglomerasi atau sebaliknya kekosongan? Bagaimana jika bayangan yang kita saksikan itu bukanlah objek yang menghalangi cahaya, melainkan semacam gelembung atau lubang dalam distribusi materi gelap? Gelembung ini akan memiliki tarikan gravitasi yang lebih rendah dibanding area di sekitarnya. Cahaya dari galaksi nun jauh saat melintasi tepi gelembung tersebut
tidak akan tertarik, melainkan seolah-olah didorong menjauh, sebuah efek yang dikenal sebagai pelensaan gravitasi negatif. Akibatnya, area tersebut akan tampak lebih gelap di mata kita, karena cahayanya telah tersebar ke segala arah. Hipotesis ini terdengar sangat elegan dan memukau. Ia mampu menjelaskan ketiadaan pancaran radiasi, menjelaskan mengapa tidak terjadi pelensaan gravitasi biasa, dan bahkan menjelaskan tepi anomali yang begitu jelas. Namun, hipotesis ini memiliki satu kelemahan besar. Ia masih murni bersifat teoretis. Sampai saat ini, kita belum tahu pasti apa penyusun materi gelap, apalagi apakah ia bisa membentuk gelembung sestabil itu. Seandainya hipotesis ini terbukti, ini akan menjadi observasi langsung pertama terhadap struktur materi gelap, sebuah penemuan yang pantas diganjar hadiah Nobel. Tim Dr. Reed akhirnya menyadari bahwa untuk menguji gagasan ini, mereka membutuhkan data baru, pengamatan baru, mungkin melalui penggunaan instrumen yang sama sekali berbeda. Berita tentang penemuan ini, meskipun sudah diupayakan keras untuk dirahasiakan, tetap saja mulai bocor ke komunitas ilmiah. Awalnya hanya berupa rumor, lalu berubah menjadi pesan anonim di forum-forum para astrofisikawan. Ketika artikel tim Dr. Reed akhirnya diterbitkan di jurnal ilmiah bergengsi, dampaknya seperti bom yang meledak. Dunia sains langsung terpecah menjadi dua kubu. Para skeptis berpendapat bahwa itu kemungkinan besar hanyalah artefak yang belum pernah diketahui atau kombinasi langka dari beberapa fenomena yang sudah ada, yang kebetulan meniru bayangan tersebut. Mereka menuntut bukti yang lebih kuat serta konfirmasi independen dari observatorium lain. Di sisi lain, banyak ilmuwan yang menyambut berita ini dengan antusias, menganggapnya sebagai pertanda bahwa kita sudah berada di ambang fisika baru. Perlombaan sesungguhnya pun dimulai. Teleskop terbesar di dunia, baik yang berbasis di darat maupun di luar angkasa, segera mengubah program pengamatan mereka. Semua diarahkan untuk melihat area langit misterius di konstelasi Fornax. Para astronom radio mengarahkan antena raksasa mereka ke sana, mencoba menangkap sinyal sekecil apapun. Spesialis neutrino dan gelombang gravitasi juga ikut serta dalam pencarian ini. Semua orang ingin menjadi bagian dari penemuan bersejarah tersebut. Bagi tim Evelyn Reed, ini adalah masa-masa yang sulit. Di satu sisi, mereka menjadi pusat perhatian global. Di sisi lain, mereka memikul tanggung jawab yang sangat besar. Kesalahan sekecil apapun dalam perhitungan awal, mereka bisa saja menghancurkan reputasi mereka. Mereka berulang kali memeriksa ulang data mereka, sambil berusaha menangkis serangan para kritikus dan mencari cara baru untuk membuktikan kebenaran temuan mereka. Suasana saat itu dipenuhi dengan ketegangan dan antisipasi. Seluruh dunia menahan napas, menunggu apa yang akan dikatakan oleh teleskop-teleskop lain. Akankah mereka mengonfirmasi keberadaan bayangan itu atau justru menyangkalnya? Dalam dunia sains, khususnya astronomi, di mana objek penelitian terletak pada jarak yang tak terbayangkan, konfirmasi independen adalah standar emas, sebuah keharusan mutlak. Satu observasi, seyakinkan apapun itu, bisa jadi hanyalah kebetulan belaka. Tetapi ketika 2 atau 3 teleskop berbeda yang terletak di berbagai belahan bumi atau bahkan di antariksa mengamati hal yang sama, barulah itu menjadi sebuah fakta yang tak terbantahkan. Konfirmasi pertama datang dari European Southern Observatory, ESO, di Chili, Very Large Telescope, VLT, milik mereka, yang menggunakan teknologi dan metode pemrosesan data yang berbeda, memotret bagian langit yang sama, dan bayangan itu ada di sana. Wujudnya persis sama dengan yang terlihat pada bidikan mata cakrawala. Ini adalah pukulan telak bagi para skeptis. Kemudian, teleskop sinar X angkasa Chandra ikut serta. Teleskop ini tidak melihat apa-apa yang sebenarnya sudah diduga. Namun ketiadaan apa-apa ini justru menjadi konfirmasi penting. Tidak ada proses berenergi tinggi yang terjadi di sekitar area bayangan tersebut. Sistem radioteleskop ALMA yang berada di Gurun Atacama juga tidak menangkap emisi gelombang milimeter apapun. Hal ini secara definitif menyingkirkan hipotesis bahwa bayangan itu hanyalah awan debu dan gas dingin. Selangkah demi selangkah, melalui observasi demi observasi, komunitas ilmiah mencapai konsensus. Anomali ini nyata. Ini bukan kesalahan data ataupun artefak visual. Di antariksa yang jauh, memang ada sesuatu yang menciptakan bayangan bundar, hitam pekat, tanpa menunjukkan dirinya melalui cara lain yang dikenal sains. Pertanyaan utama kini bukan lagi, apakah ini ada, melainkan, apakah sebenarnya benda ini? Dan disinilah pendapat kembali terpecah.
Setiap kelompok ilmuwan mengajukan teori mereka sendiri yang terkadang sangat fantastis, membuat perdebatan di ruang konferensi dan di halaman jurnal ilmiah memanas kembali. Dari sekian banyak teori yang beredar di kalangan komunitas ilmiah, ada satu yang cenderung hanya dibicarakan para ilmuwan dengan berbisik-bisik, biasanya di sela-sela konferensi. Ini adalah hipotesis yang melampaui penjelasan alamiah biasa dan sudah memasuki ranah fiksi ilmiah. Bagaimana jika bayangan ini sebenarnya adalah objek buatan? Bagaimana jika ini adalah megastruktur yang dibangun oleh peradaban asing yang sangat maju? Gagasan tentang apa yang disebut bola Dyson, Dyson Spheres, pertama kali diajukan oleh fisikawan Freeman Dyson pada tahun 60-an abad ke-20. Ia berhipotesis bahwa peradaban yang telah mencapai tingkat perkembangan tertentu pasti ingin memanfaatkan seluruh energi dari bintang mereka. Untuk itu, peradaban tersebut dapat membangun bola raksasa di sekitar bintang yang berfungsi menangkap seluruh radiasinya. Dari luar, bola semacam itu hampir tidak terlihat dalam spektrum optik. Namun, bola itu seharusnya memancarkan energi dalam inframerah sebagai cara membuang kelebihan panas. Bayangan yang diamati tidak memiliki radiasi inframerah. Hal ini bertentangan dengan konsep klasik bola Dyson. Tetapi bagaimana jika itu bukanlah bola, melainkan sesuatu yang lain? Misalnya, layar raksasa yang dirancang untuk menyamarkan sesuatu, atau mungkin sebuah portal ke alam semesta lain yang menyerap semua cahaya. Tentu saja, semua ide ini hanyalah spekulasi murni. Tidak ada bukti sama sekali yang menunjukkan bahwa objek tersebut buatan. Namun, hipotesis ini juga tidak mungkin dibantah. Hipotesis ini tetap berada di pinggiran wacana ilmiah, sebagai pengingat bahwa alam semesta mungkin jauh lebih aneh dan lebih padat dihuni daripada yang kita bayangkan selama ini. Dr. Reid dan timnya sebisa mungkin menghindari topik ini dalam publikasi resmi mereka, memilih untuk fokus pada model fisik yang teruji dan dapat diverifikasi. Namun, jauh di lubuk hati, setiap anggota tim saat menatap bayangan melingkar sempurna di monitor mereka, pasti bertanya-tanya, bagaimana jika kita memang tidak sendirian? Mari kita kembali ke hipotesis yang lebih ilmiah, meskipun tetap sama mencengangkannya. Salah satu hipotesis yang menarik ini berkaitan dengan teori string dan konsep dimensi tambahan. Menurut teori ini, alam semesta kita bukanlah satu-satunya yang ada. Ia hanyalah sebuah membran atau brane 3 dimensi yang mengambang di ruang waktu multidimensi yang kita sebut sebagai hyperspace. Di dalam hyperspace ini, mungkin ada brane-brane lain, alam semesta lain, yang berjalan paralel dengan alam semesta kita. Biasanya kita tidak bisa berinteraksi dengan mereka karena semua partikel dan gaya yang kita kenal, kecuali gravitasi, terkunci di dalam brane kita. Sekarang, bayangkan jika di ruang multidimensi ini ada objek masif yang keberadaannya bukan di alam semesta kita, melainkan di hyperspace yang lebih besar, namun sangat-sangat dekat dengan brane kita. Kita tidak akan bisa melihat atau menyentuhnya, namun kita pasti bisa merasakan dampak gravitasinya. Bagaimana jika bayangan yang terlihat itu adalah semacam bayangan gravitasi yang dipancarkan oleh objek dari dimensi lain tersebut? Ide ini, yang dikenal sebagai model dunia brane atau brane world, mampu menjelaskan mengapa kita mendeteksi efek gravitasi, yaitu penghalangan cahaya, namun sama sekali tidak menemukan sumbernya di ruang 3 dimensi kita. Sederhananya, objek sumber itu memang tidak berada di sini. Ini adalah asumsi yang sangat berani, yang pada dasarnya menyiratkan bahwa teleskop mata cakrawala secara tidak sengaja memotret proyeksi alam semesta lain ke alam semesta kita. Teori ini memecahkan banyak misteri, seperti tidak adanya radiasi, serta tidak adanya interaksi dengan materi. Namun, pada saat yang sama, ia memunculkan pertanyaan baru yang jauh lebih mendasar. Jika memang demikian, objek apakah itu? Alam semesta macam apa itu? Dan bisakah kita suatu hari nanti memahami lebih banyak tentang hal ini? Hipotesis ini mengangkat teka-teki tersebut dari tingkat astronomi ke tingkat metafisika. Di tengah sengitnya perdebatan teoretis, dan selagi para astronom di seluruh dunia memfokuskan teleskop mereka pada bayangan misterius tersebut, tim Dr. Reid akhirnya mencatat sebuah terobosan penting. Salah satu mahasiswa S2-nya, seorang programmer muda berbakat bernama Ben Carter, memutuskan untuk mengambil pendekatan yang sama sekali berbeda. Daripada mencoba menguraikan sifat bayangan itu sendiri, Ben berfokus menganalisis tepiannya dengan tingkat akurasi yang belum pernah dicapai sebelumnya. Ia kemudian menulis sebuah algoritma baru yang mampu meningkatkan resolusi batas bayangan hingga ratusan kali lipat.
Caranya dengan menganalisis fluktuasi mikroskopis dari cahaya yang datang dari galaksi latar belakang. Setelah superkomputernya memproses data selama berminggu-minggu, hasil itu akhirnya muncul di layar band. Suatu malam, batas bayangan itu ternyata tidak mulus sempurna. Saat diperbesar hingga maksimal, tampak jelas sebuah struktur rumit. Ini bukan sekadar permukaan yang kasar atau acak, melainkan pola kompleks, nyaris fraktal, yang berulang dengan presisi matematis. Namun, ada hal yang jauh lebih mengejutkan. Pola tersebut ternyata tidak statis. Ia berubah sangat lambat. Struktur itu seperti sedang bernapas. Laju perubahannya sangatlah kecil. Satu siklus penuh membutuhkan waktu berbulan-bulan. Inilah mengapa fenomena ini luput dari pengamatan siapapun sebelumnya. Penemuan ini benar-benar membalikkan semua hipotesis yang ada. Bayangan yang sebelumnya dianggap statis dan mati, ternyata merupakan objek yang dinamis dan hidup. Ini mengindikasikan bahwa apapun sumbernya, ia memiliki struktur internal dan mengalami proses aktif tertentu. Penemuan ini dengan cepat memangkas banyak hipotesis. Cacat topologis atau lubang dalam materi gelap, misalnya, sangat tidak mungkin menunjukkan dinamika yang sedemikian rumit dan teratur. Di sisi lain, temuan ini bisa jadi memperkuat hipotesis tentang asal-usul buatan. Mungkin itu adalah proses teknologi yang terjadi di permukaan sebuah megastruktur. Atau, ini mungkin adalah fenomena alam yang sama sekali baru, yang diatur oleh fisika internal yang belum kita pahami. Tim Evelyn Reed kini menyadari bahwa mereka telah memegang kunci utama untuk memecahkan misteri ini. Tugas mereka selanjutnya adalah menguraikan makna sesungguhnya dari pola yang berdetak tersebut. Penemuan struktur dinamis di batas bayangan memicu gelombang baru minat dan perdebatan. Para ilmuwan dari seluruh dunia berupaya keras memodelkan pola yang mereka amati. Fisikawan teoretis menyusun model matematika paling rumit, mencoba mereplikasi napas bayangan tersebut. Beberapa menduga itu adalah osilasi permukaan bintang eksotis yang terdiri dari bentuk materi tak dikenal. Sementara yang lain yakin ini terkait dengan proses anihilasi materi gelap di batas gelembung. Ben Carter, mahasiswa pasca sarjana yang pertama kali menemukan pola itu, terus melanjutkan penelitiannya. Ia berupaya menemukan tatanan tersembunyi atau sinyal tertentu dalam struktur yang sangat kompleks ini. Ia menerapkan metode kriptoanalisis yang biasa dipakai untuk memecahkan kode pada data tersebut. Ia mencari urutan yang berulang, keteraturan matematis, apapun yang bisa menunjukkan bahwa pola itu bukan sekadar kebetulan, dan ia menemukannya. Jauh di dalam derau fraktal ini, tersembunyi urutan sederhana yang berulang. Itu adalah serangkaian pulsa yang mengikuti urutan bilangan prima, 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Ini mustahil hanya kebetulan. Alam mungkin menyukai simetri dan fraktal, tetapi jarang sekali menggunakan bilangan prima. Ini adalah tanda jelas bahwa ia bersifat buatan. Itu adalah sebuah sinyal. Seseorang atau sesuatu yang bersembunyi di balik bayangan itu sedang mengirimkan pesan paling sederhana dan universal yang dapat dibayangkan. Pesan yang pasti dikenali oleh peradaban cerdas manapun yang memahami matematika. Ini bukan lagi sekadar penemuan. Ini adalah kontak pertama. Kesadaran akan fakta ini menghantam seluruh tim bagaikan longsoran salju. Mereka telah mencari kehidupan luar angkasa selama bertahun-tahun, mendengarkan sinyal radio melalui proyek SETI. Dan kini mereka menemukannya di tempat yang tidak pernah disangka-sangka, dalam bentuk bayangan pada foto ruang angkasa yang sangat jauh. Saat urutan bilangan prima itu muncul di layar monitor, seketika hidup semua orang di ruangan itu berubah drastis, selamanya. Keterkejutan awal berganti dengan euforia, yang kemudian diikuti oleh beban tanggung jawab yang amat besar. Mereka kini memegang, bisa jadi, pengetahuan paling penting dalam sejarah umat manusia. Langkah apa selanjutnya? Apakah harus diumumkan ke seluruh dunia? Tindakan itu bisa memicu reaksi tak terduga, mulai dari kegembiraan universal hingga kepanikan massal. Pemerintah, agama, seluruh struktur masyarakat manusia dapat terguncang hingga ke akarnya. Atau, apakah mereka harus merahasiakannya sampai mereka mengetahui lebih banyak? Namun, apakah mereka memiliki hak untuk mengambil keputusan itu? Setelah perdebatan panjang dan menyakitkan, sebuah keputusan akhirnya diambil. Pertama-tama, mereka harus melakukan verifikasi 3 kali lipat. Data tersebut dikirim secara anonim kepada 3 kelompok kriptograf dan matematikawan independen, disamarkan sebagai analisis data geologis tertentu.
Ketiga kelompok tersebut, tanpa saling berkomunikasi, mencapai kesimpulan yang sama. Urutan bilangan itu bukanlah kebetulan, dan dengan probabilitas 99,9%, ini adalah sinyal buatan yang didasarkan pada bilangan prima. Keraguan sudah sirna. Pada saat yang sama, Evelyn Reed menghubungi pimpinan organisasinya dan pada akhirnya menghubungi perwakilan pemerintah dunia. Sebuah komisi internasional rahasia dibentuk untuk menangani masalah ini. Ilmuwan, politisi, militer, filsuf, bahkan teolog berkumpul bersama untuk menentukan nasib pengetahuan ini. Dunia luar belum mengetahui apa-apa, tetapi di balik pintu tertutup, nasib masa depan mereka sedang diputuskan. Umat manusia tidak lagi sendirian di alam semesta, meskipun mereka belum menyadari kenyataan ini. Sementara para politisi dan militer sibuk meributkan potensi, konsekuensi, dan risiko, para ilmuwan tetap fokus pada pekerjaan mereka. Fokus utama mereka kini adalah memahami sifat dasar sinyal ini dan siapa pengirimnya. Mereka sepakat menyebut sumber tersebut sebagai bayangan, The Shadow. Sebuah proyek pemantauan tanpa henti pun diluncurkan untuk mengawasi batas anomali. Semua sumber daya yang ada dikerahkan habis-habisan untuk misi ini. Para ilmuwan menduga ada informasi yang jauh lebih kompleks tersembunyi di dalam sinyal tersebut. Urutan bilangan prima itu hanyalah semacam kartu nama, sekadar cara menarik perhatian. Pasti ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Dengan menggunakan metode analisis yang jauh lebih canggih, mereka berhasil mendeteksi lapisan informasi kedua yang jauh lebih rumit, tersembunyi dalam perubahan intensitas dan polarisasi cahaya yang sangat halus di perbatasan bayangan itu. Ini bukan lagi sekadar urutan sederhana, melainkan sebuah kumpulan data yang masif. Proses dekripsi yang panjang dan melelahkan pun dimulai. Rasanya seperti mencoba membaca sebuah buku yang ditulis dalam bahasa yang sama sekali asing, tanpa bekal kamus sedikit pun. Para ahli bahasa, matematikawan, dan spesialis teori informasi bekerja keras siang dan malam. Mereka mencari konsep-konsep universal yang bisa menjadi kunci dasar bahasa tersebut. Konstanta matematika seperti pi atau bilangan Euler, hukum-hukum fisika, bahkan diagram atom. Langkah demi langkah, bit demi bit, mereka perlahan mulai menyusun teka-teki luar biasa ini. Yang pertama kali berhasil diuraikan adalah gambar-gambar. Di layar-layar monitor, mulai tampak skema-skema yang menyerupai cetak biru. Ada citra bintang, galaksi, dan yang paling mengejutkan, sebuah diagram yang sangat mirip dengan struktur teleskop mata horizon itu sendiri. Mereka tahu kita sedang memperhatikan. Mereka tidak hanya mengirimkan sinyal ke dalam kekosongan, mereka sedang menjawab kita. Kesadaran bahwa bayangan ini bukan sekadar ada, tapi juga mengawasi dan merespons kita. Itu adalah kejutan kedua, yang dampaknya tak kalah besar dari kejutan pertama. Ini benar-benar mengubah segalanya. Ini bukan monolog, melainkan dialog. Tapi siapa yang berada di ujung lain dialog ini? Data yang berhasil diuraikan tidak memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Tidak ada gambar para penciptanya. Tidak ada teks tentang sejarah atau budaya mereka. Semua informasi murni bersifat ilmiah dan matematis. Ini adalah semacam ensiklopedia alam semesta yang dikirimkan kepada kita. Di dalamnya terkandung pengetahuan yang melampaui kemampuan kita, mungkin ratusan, bahkan ribuan tahun di depan. Ada formula yang menjelaskan teori medan terpadu yang dicari Einstein seumur hidupnya. Peta distribusi materi gelap di alam semesta dengan tingkat akurasi yang luar biasa. Teknologi untuk mengendalikan gravitasi dan perjalanan melalui lubang cacing. Ini adalah hadiah yang nilainya tak terbayangkan. Atau, mungkinkah ini hanya kuda Troya? Beberapa anggota komisi rahasia mulai mengemukakan kekhawatiran. Bagaimana jika pengetahuan ini berbahaya? Bagaimana jika, dalam upaya kita menerapkannya, kita justru menghancurkan diri kita sendiri secara tidak sengaja? Bagaimana jika ini adalah ujian untuk melihat apakah kita cukup bijak untuk mengelola kekuatan sebesar ini? Atau, lebih buruk lagi, cara untuk mengirimkan virus, baik itu virus informasi maupun virus yang nyata? Perdebatan semakin memanas. Di satu sisi, ada peluang untuk menyelesaikan semua masalah kemanusiaan, kelaparan, penyakit, krisis energi. Di sisi lain, ada risiko kehancuran total. Umat manusia berdiri di persimpangan jalan, dan pilihan yang harus diambil adalah yang paling krusial sepanjang sejarahnya. Lalu, apa sebenarnya wujud dari bayangan itu? Data yang berhasil kita dekripsi memberikan jawaban yang mengejutkan. Itu bukanlah bola Dyson ataupun layar kamuflase dalam pengertian kita yang biasa. Itu adalah sebuah mesin komputasi yang ukurannya setara dengan satu sistem bintang. Sebuah komputer raksasa.
di mana seluruh materinya telah diubah menjadi substrat komputasi yang disebut komputronium. Mesin ini memanfaatkan energi bukan hanya dari satu bintang, melainkan dari seluruh gugus bintang yang terperangkap di dalamnya. Inilah sebabnya kita tidak dapat mendeteksi cahaya maupun panas. Seluruh energi dialihkan untuk pemrosesan data. Tujuan utama mesin ini adalah pencarian kearifan. Ia dibangun oleh peradaban yang telah lama meninggalkan wujud biologis mereka, beralih ke tingkat eksistensi baru, dan bertransformasi menjadi inteligensi murni. Mesin inilah yang menjadi rumah, raga, dan instrumen mereka untuk menjelajahi alam semesta. Selama jutaan tahun, ia telah mengumpulkan data, membangun model realitas, dan memecahkan misteri paling fundamental dari keberadaan. Dan kini, ia telah menemukan kita, sebuah peradaban muda yang bising dan kacau, di sebuah planet kecil dekat bintang yang tidak istimewa. Dan ia memutuskan untuk membagikan pengetahuannya. Ini bukanlah tindakan altruisme dalam pemahaman kita sebagai manusia. Sebaliknya, ini lebih mirip ketika seorang ilmuwan berbagi penemuannya dengan rekan sejawat. Mereka melihat potensi dalam diri kita, sebuah percikan kecerdasan, dan memutuskan untuk membantu kita mengambil langkah evolusi berikutnya. Sang bayangan bukan sekadar objek, ia adalah sebuah kesadaran, tua, maha kuasa, dan sepenuhnya tak terjangkau oleh pemahaman kita. Pengetahuan yang diwariskan tersebut dibagi menjadi beberapa tingkat. Tingkat pertama mencakup fisika dan matematika fundamental. Informasi ini relatif aman dan dapat dipublikasikan tanpa risiko serius. Tingkat kedua berfokus pada teknologi terapan, seperti sumber energi baru, ilmu material, dan bioteknologi. Tingkat ini sangat dirahasiakan karena berpotensi digunakan untuk tujuan militer. Tingkat ketiga, yang paling dalam, disandikan dengan pengamanan super ketat. Para ilmuwan menduga di dalamnya tersimpan informasi tentang para pencipta itu sendiri, filosofi mereka, dan bahkan mungkin peradaban lain di alam semesta. Atau mungkin juga tersimpan teknologi yang mampu menghancurkan bintang dan galaksi. Akses ke tingkat ini dilarang keras sampai ada perintah khusus. Sebuah revolusi ilmiah yang senyap pun dimulai. Di bawah komando Komisi Internasional, lembaga penelitian rahasia didirikan di seluruh dunia. Pikiran terbaik di planet ini mulai bekerja menerapkan pengetahuan baru tersebut. Hasil awalnya sungguh menakjubkan. Sebuah prototipe reaktor fusi dingin berhasil diciptakan, mampu menyuplai energi ke seluruh kota hanya dengan menggunakan air biasa. Ditemukan juga material baru yang ringan seperti plastik namun sekuat berlian. Di bidang medis, terobosan besar terjadi dalam pengobatan penyakit genetik dan proses penuaan. Umat manusia berdiri di ambang zaman keemasan. Namun semua kemajuan ini disembunyikan dari masyarakat luas. Versi resmi yang disebarkan ke publik tetap sama, bahwa bayangan tersebut adalah fenomena alam yang tidak dapat dijelaskan, mungkin terkait dengan materi gelap. Tapi, sampai kapan kebenaran ini bisa ditutup-tutupi? Setelah beberapa tahun, hal yang tak terhindarkan itu benar-benar terjadi. Terjadilah kebocoran informasi. Salah satu ilmuwan yang terlibat dalam proyek rahasia tersebut merasa sangat kecewa dengan kehati-hatian dan langkah lambat para politisi. Ia berpendapat bahwa pengetahuan ini seharusnya menjadi milik seluruh umat manusia dan menyembunyikannya adalah sebuah kejahatan. Ia menyerahkan sebagian data tingkat kedua kepada seorang jurnalis investigatif terkenal. Publikasi materi-materi ini menghasilkan dampak yang melampaui semua perkiraan terliar. Dunia meledak. Awalnya, yang muncul adalah ketidakpercayaan dan tuduhan bahwa ini hanyalah tipuan belaka. Namun, ketika para pakar independen mengonfirmasi keaslian data tersebut, dan beberapa korporasi bahkan memamerkan prototipe yang berfungsi berdasarkan informasi ini, mustahil bagi siapapun untuk menyangkal kebenaran. Reaksi masyarakat sangatlah bergejolak dan penuh kontradiksi. Sebagian merasakan kegembiraan dan harapan akan masa depan yang cerah. Sementara yang lain diliputi ketakutan terhadap hal yang tidak diketahui, cemas akan hadiah yang membawa malapetaka. Organisasi-organisasi keagamaan mengalami krisis yang sangat mendalam. Teori konspirasi tumbuh subur bagaikan jamur di musim hujan. Ada yang berpendapat ini adalah tipuan pemerintah untuk membentuk tatanan dunia baru. Ada pula yang yakin ini adalah awal dari invasi alien. Kerusuhan dan krisis ekonomi pun pecah. Aliansi-aliansi lama runtuh dan yang baru bermunculan. Umat manusia ternyata tidak siap menerima karunia seperti ini. Kebenaran tidak membebaskan, tetapi justru menjerumuskan umat manusia ke dalam kekacauan. Periode yang kemudian dikenal sebagai guncangan besar ini menjadi ujian terberat dalam sejarah peradaban.
menjadi jelas bahwa hal yang paling sulit bukanlah memperoleh pengetahuan, melainkan bagaimana mengelolanya dengan bijak. Sementara kekacauan melanda bumi, dialog dengan bayangan tetap berlangsung. Namun, kini sifatnya telah berubah. Umat manusia, melalui Komisi Internasional, mulai mengajukan pertanyaan. Bukan hanya seputar sains, tetapi juga tentang filosofi, etika, dan makna eksistensi. Jawaban yang diterima tetap dalam format yang sama, berupa konstruksi matematika dan logika yang rumit, tanpa ada sentuhan emosi. Bayangan tidak memberikan saran maupun memaksakan sudut pandangnya. Ia hanya menyajikan informasi, memodelkan berbagai skenario yang mungkin terjadi, dan menunjukkan konsekuensi dari setiap keputusan. Ia bukanlah seorang guru, melainkan sebuah instrumen, sebuah alat yang kuat, namun tetap tak memihak. Dari jawaban-jawaban inilah, gambaran tentang sejarah mereka mulai terungkap. Peradaban yang menciptakan bayangan pernah melalui krisis serupa miliaran tahun yang lalu. Mereka juga nyaris memusnahkan diri setelah memperoleh akses ke teknologi yang jauh melampaui perkembangan sosial dan etika mereka. Namun, mereka berhasil selamat, bersatu, dan memilih jalan pengetahuan, melepaskan diri dari kekuasaan dan ambisi ekspansi. Mereka mengubah diri mereka menjadi bayangan, agar dapat menjadi pengamat abadi sekaligus penjaga pengetahuan. Mereka tidak pernah melakukan intervensi dalam perkembangan peradaban lain. Namun jika melihat adanya potensi, mereka akan memberikan sebuah peluang, sebuah dorongan, seperti yang terjadi pada umat manusia. Mereka percaya bahwa setiap ras berakal harus menempuh jalannya sendiri, membuat kesalahan sendiri, dan menemukan jawabannya sendiri. Mereka bukanlah dewa, melainkan para tukang kebun yang menabur benih di berbagai penjuru semesta, lalu mengamati benih mana yang akan bertunas dan tumbuh. Krisis di bumi, layaknya badai yang dahsyat, perlahan mulai mereda seiring berjalannya waktu. Umat manusia, setelah dihadapkan pada ancaman kepunahan diri, akhirnya menemukan kekuatan untuk menghentikan kehancuran itu. Teknologi baru, yang pada awalnya justru memicu perpecahan, kini secara bertahap mulai menunjukkan manfaatnya. Ketersediaan energi murah mampu mengatasi masalah kelaparan dan kemiskinan global. Teknologi medis baru berhasil menaklukkan sebagian besar penyakit yang ada. Ancaman perang global mereda setelah dipahami bahwa dengan tingkat teknologi yang baru, perang apapun pasti akan menjadi perang yang terakhir. Dimulailah proses yang lambat dan sulit dalam membangun masyarakat baru. Sebuah peradaban global yang didasarkan bukan pada persaingan, melainkan pada kolaborasi. Bayangan kini menjadi bagian dari budaya. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol harapan. Bagi yang lain, ia adalah pengingat abadi akan tanggung jawab kita. Mempelajari sinyal-sinyalnya menjadi tugas ilmiah utama. Perjalanan ke bintang-bintang lain, yang dulunya hanyalah mimpi, kini telah menjadi kenyataan. Umat manusia mulai menjelajah angkasa luar, namun bukan lagi sebagai penakluk, melainkan sebagai peneliti, sebagai seorang pelajar. Kita telah menjadi dewasa. Misteri yang dimulai dari bintik hitam kecil pada citra astronomi, pada akhirnya membawa umat manusia pada sebuah transformasi, menuju fase evolusi yang baru. Itu memaksa kita untuk melihat, bukan hanya pada bintang-bintang, tetapi juga pada diri kita sendiri. Baiklah, mari kita kembali ke titik awal. Momen di mana seorang astronom pertama kali melihat anomali tersebut di layarnya. Apa itu? Apakah ini kerusakan alat? Sebuah nebula gelap? Atau mungkin lubang hitam? Ternyata realitas jauh lebih aneh dan menakjubkan daripada yang bisa kita bayangkan. Kisah ini, meskipun fiksi, menggambarkan sebuah prinsip yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan. Setiap misteri baru, setiap anomali yang tidak sesuai dengan teori yang ada, itu bukanlah masalah melainkan sebuah kesempatan. Ini adalah jendela menuju dunia baru yang belum terjamah. Sejarah sains dipenuhi oleh contoh-contoh semacam ini. Penemuan sinar X, radioaktivitas, radiasi kosmik, latar semuanya bermula dari pengamatan yang bertentangan dengan pemahaman umum. Para astronom yang mengamati melalui teleskop mereka pada dasarnya melakukan hal yang sama. Mereka mencari bayangan semacam ini, anomali di dalam keheningan kosmos, yang mungkin bisa menjadi kunci menuju revolusi ilmiah berikutnya. Setiap penemuan baru adalah satu langkah lagi dalam perjalanan tanpa akhir untuk memahami alam semesta dan posisi kita di dalamnya. Dan siapa tahu, mungkin saat ini juga ada teleskop sungguhan yang sedang mengarah ke sudut gelap langit dan merekam sesuatu yang akan mengubah masa depan kita selamanya. Merenungkan kisah ini, kita jadi bertanya-tanya tentang hakikat dari sebuah kontak itu sendiri. Kita terbiasa membayangkan pertemuan dengan peradaban luar angkasa berdasarkan skenario film Hollywood.
piring terbang, alien hijau, atau perang bintang. Tapi, bagaimana jika kontak yang sebenarnya ternyata sangat berbeda? Bagaimana jika ia sunyi, tidak terdeteksi, bahkan terasa sangat akademis? Bagaimana jika pesan pertama dari peradaban lain datang bukan berupa sinyal radio, melainkan dalam bentuk medan gravitasi yang aneh, komposisi kimia bintang yang tidak normal, atau bayangan misterius seperti ini? Alam semesta berbicara dalam bahasa fisika dan matematika. Dan mungkin justru melalui bahasa inilah dialog pertama akan terjadi. Peradaban yang mampu menciptakan megastruktur kemungkinan besar akan sangat berbeda dari kita, sampai-sampai komunikasi langsung menjadi mustahil. Pola pikir mereka, motif mereka, bahkan kesadaran diri mereka mungkin sepenuhnya asing bagi kita. Mentransfer pengetahuan fundamental, inilah mungkin satu-satunya cara komunikasi universal yang dapat dipahami oleh setiap spesies yang sudah maju secara teknologi. Ini ibarat meninggalkan buku pelajaran di hutan untuk suku lain yang mungkin tidak akan pernah kita temui. Kisah tentang bayangan ini adalah refleksi bahwa kita seharusnya tidak mencari saudara seperadaban yang mirip dengan kita, melainkan mencari guru, sosok yang mungkin sepenuhnya tidak terpahami, namun pelajarannya dapat kita coba untuk cerna. Kisah ini juga mengangkat sebuah pertanyaan filosofis yang sangat penting mengenai pengetahuan dan tanggung jawab. Bayangkan jika Anda memiliki akses ke pengetahuan absolut, apa yang akan Anda lakukan dengannya? Apakah Anda akan menggunakannya untuk keuntungan pribadi? Apakah Anda akan membaginya ke seluruh dunia dengan risiko memicu kekacauan? Atau apakah Anda akan menyembunyikannya karena menganggap umat manusia belum siap? Ini bukan pertanyaan sepele. Sejarah kita sendiri menunjukkan bagaimana penemuan ilmiah dapat menghasilkan kemajuan terbesar sekaligus menimbulkan bencana yang mengerikan. Penemuan pembelahan inti atom memberi kita energi atom dan juga senjata nuklir. Perkembangan genetika menjanjikan kemenangan atas penyakit, namun juga membawa risiko penciptaan manusia rancangan dan senjata biologis. Setiap pengetahuan baru adalah ujian baru bagi kebijaksanaan dan moralitas kita. Wapak Wud. Dalam kisah kita, peradaban bayangan telah membuat pilihan mereka. Mereka menyerahkan pengetahuan tersebut, tetapi tidak ikut campur dalam cara kita menggunakannya. Mereka memberi kita kesempatan untuk bangkit atau jatuh. Dan mungkin inilah pelajaran utamanya. Perkembangan sejati bukan hanya tentang kemajuan teknologi, tetapi juga tentang meningkatkan kemampuan kita untuk mengelola kekuatan yang diberikan oleh kemajuan itu. Tanpa kebijaksanaan ini, pengetahuan apapun, bahkan yang paling hebat sekalipun, bisa berubah menjadi kutukan. Mari kita sejenak mengesampingkan isu-isu global dan kembali lagi membahas dunia astronomi. Apakah di dunia nyata ada kandidat yang cocok untuk peran bayangan, fenomena aneh yang tidak terjelaskan semacam ini? Tentu saja analog yang persis sama mungkin tidak ada. Namun, ada objek-objek yang hingga kini masih membuat para ilmuwan bingung. Contohnya adalah bintang Tabi atau KIC 842852. Objek ini menunjukkan penurunan kecerahan yang sangat aneh dan tidak teratur, sebuah fenomena yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan keberadaan planet atau proses bintang yang kita ketahui. Salah satu hipotesis yang paling eksotis adalah bahwa di sekitar bintang ini berputar segerombolan megastruktur alien. Meskipun sebagian besar ilmuwan sekarang lebih cenderung pada penjelasan yang lebih alami, seperti awan komet, misteri bintang Tabi belum sepenuhnya terpecahkan. Contoh lain adalah yang disebut kekosongan raksasa atau voids. Ini adalah wilayah raksasa di alam semesta yang hampir tidak memiliki galaksi. Beberapa di antaranya, seperti void Eridanus, begitu besar dan kosong sehingga keberadaannya sulit diselaraskan dengan model kosmologi standar. Tentu saja, ini bukanlah bayangan dalam artian yang kita bahas tadi, tetapi ini adalah anomali yang menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang struktur skala besar alam semesta mungkin masih belum lengkap. Setiap keanehan semacam ini adalah petunjuk, seutas benang yang jika kita tarik bisa mengungkap gulungan pengetahuan baru yang sangat besar. Mari kita bayangkan sejenak jika bayangan ini benar-benar ada. Bagaimana hal itu akan memengaruhi kehidupan kita sehari-hari, cara kita memandang dunia. Awalnya, mungkin dampaknya tidak terlalu terasa. Bagi kebanyakan orang, itu hanya akan menjadi berita sains biasa, sesuatu yang jauh dan abstrak. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika pengetahuan dan teknologi baru mulai meresap ke dalam kehidupan kita, perubahannya akan menjadi permanen dan tak terhindarkan. Bayangkan sebuah dunia tanpa penyakit, tanpa kemiskinan, dengan sumber energi bersih yang hampir tak terbatas.
sebuah dunia di mana perjalanan antariksa menjadi hal yang lumrah. Ini tidak hanya akan mengubah ekonomi dan politik kita, tapi juga psikologi kita sendiri. Apa yang akan dilakukan manusia yang tidak lagi harus berjuang demi bertahan hidup? Apa tujuan yang akan mereka kejar? Mungkin kita akan mencurahkan lebih banyak waktu untuk kreativitas, sains, dan pengembangan diri. Atau sebaliknya, kita justru tenggelam dalam kemalasan dan dunia virtual. Kontak dengan kecerdasan yang lebih tinggi bisa menjadi katalisator bagi puncak kejayaan terbesar, atau malah kemunduran terdalam dari jiwa manusia. Ini akan menjadi pilihan eksistensial yang harus diambil oleh setiap individu. Kehadiran bayangan di langit akan menjadi pengingat abadi bahwa kita bukanlah puncak evolusi, melainkan hanya salah satu tahapannya. Namun, ada satu aspek menarik lain dari kisah ini, yaitu peran seorang individu, seorang mahasiswa doktoral bernama Ben Carter. Pendekatan yang tidak biasa darinya, keputusannya untuk melihat data dari sudut pandang yang sama sekali berbeda, itulah yang menghasilkan terobosan tersebut. Ini adalah motif yang sangat umum dalam sejarah sains. Penemuan-penemuan besar tidak selalu datang dari profesor senior berambut putih di balik meja besar. Seringkali, penemuan itu justru dibuat oleh pikiran muda yang berani, yang belum terbebani oleh dogma dan otoritas. Einstein hanyalah seorang juru tulis biasa di kantor paten ketika ia menulis karya-karya revolusionernya. Jocelyn Bell, yang menemukan pulsar, saat itu masih seorang mahasiswa doktoral. Kisah ini adalah pengingat bahwa dalam sains, yang penting bukan hanya kekuatan instrumen, tetapi juga kesegaran sudut pandang. Kadang-kadang, untuk melihat apa yang tidak dilihat orang lain, kita hanya perlu mengajukan pertanyaan yang tepat atau menerapkan metode yang tidak biasa. Dan mungkin, kunci untuk memecahkan misteri terbesar alam semesta saat ini tersimpan dalam data mentah sebuah teleskop. Hanya menunggu Ben Carter-nya sendiri yang mampu melihat dan memahaminya. Sains bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang imajinasi, intuisi, dan keberanian untuk melawan arus. Kualitas-kualitas inilah yang mendorong kemajuan dari satu misteri yang terpecahkan menuju misteri berikutnya. Mari kita renungkan skala waktu. Entitas bayangan dalam kisah kita telah hadir selama jutaan, bahkan miliaran tahun. Ia telah menyaksikan kelahiran dan kematian bintang-bintang, serta muncul dan runtuhnya berbagai peradaban. Bagi entitas ini, seluruh sejarah kemanusiaan hanyalah sekelebat, satu frame tunggal dalam kronik kosmik. Kesadaran ini membantu kita menempatkan masalah dan pencapaian kita sendiri dalam perspektif yang tepat. Apa yang kita anggap abadi dan kokoh, bangsa kita, budaya kita, konflik kita, dari sudut pandang kosmos, hanyalah riak di permukaan air. Menyadari skala sebesar ini bisa terasa menakutkan, namun pada saat yang sama juga membebaskan. Ini menunjukkan betapa kecil dan tidak signifikan diri kita. Namun, di waktu yang sama, hal ini menyoroti nilai dari momen singkat keberadaan kita. Kita adalah bagian dari semesta yang telah memperoleh kemampuan untuk melihat dirinya sendiri, mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban. Meskipun kita hanya ada dalam sekejap mata, di momen singkat inilah kita mampu menyentuh keabadian melalui pengetahuan. Dan, mungkin, justru disinilah letak misi utama kita. Peradaban bayangan memilih jalannya, menjadi kesadaran yang abadi. Jalan mana yang akan dipilih oleh umat manusia ketika saatnya tiba, hanya masa depan yang dapat menjawab. Dalam kisah kita, bayangan ternyata adalah sumber pengetahuan. Tapi, ia juga bisa jadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Bagaimana jika ia bukan pencipta yang cerdas, melainkan fenomena alam yang didasarkan pada hukum fisika yang belum kita ketahui? Misalnya, lubang cacing stabil yang mengarah ke alam semesta lain dengan hukum fisika yang berbeda. Cahaya yang masuk ke dalamnya akan lenyap bagi kita selamanya. Atau, itu bisa jadi objek yang terdiri dari materi cermin, bentuk materi hipotetis yang hanya berinteraksi dengan materi kita melalui gravitasi. Objek semacam itu akan sepenuhnya tak terlihat dan berpotensi memblokir cahaya dari objek-objek latar belakang. Alam semesta mungkin penuh dengan fenomena seperti ini yang bahkan belum bisa kita bayangkan. Kita ibarat manusia yang hidup di dasar samudra, berusaha menilai seluruh dunia hanya dengan melihat cahaya redup yang menembus lapisan air yang tebal. Setiap instrumen baru, setiap teleskop baru adalah upaya kita untuk naik sedikit lebih tinggi, melihat sedikit lebih jauh dan lebih jelas.
dan setiap penemuan baru memperluas cakrawala kita, menunjukkan bahwa dunia ini jauh lebih besar, lebih rumit, dan lebih menarik daripada yang kita bayangkan kemarin. Misteri bayangan ini, bahkan jika ia hanya merupakan fenomena alam yang langka, tetap akan menjadi penemuan hebat yang memaksa kita untuk menulis ulang buku-buku pelajaran fisika. Sekarang, mari kita kembali pada Anda. Apa yang akan Anda lakukan seandainya Anda menjadi Evelyn Reed atau Ben Carter? Bayangkan Anda adalah orang pertama yang melihat sinyal ini, orang pertama yang menyadari maknanya. Apakah Anda akan memberitahukannya kepada siapapun? Apakah Anda akan mencoba menggunakan pengetahuan ini untuk keuntungan pribadi Anda? Atau, apakah Anda akan takut dan memilih untuk menyembunyikan semuanya? Eksperimen pikiran ini membantu kita memahami betapa rumitnya pilihan yang dihadapi oleh ilmuwan sungguhan. Tanggung jawab yang diemban oleh seorang penemu pertama itu sangat besar. Nasib banyak orang dapat bergantung pada keputusan yang ia ambil. Dalam kisah kita, para pahlawan memilih jalur kehati-hatian dan kerjasama, dan pada akhirnya itu menyelamatkan umat manusia. Namun sejarah mengenal contoh-contoh lain. Ilmu pengetahuan bukanlah bidang steril yang hanya berisi ide-ide murni. Ilmu dikerjakan oleh manusia biasa yang memiliki ambisi, ketakutan, dan kelemahan. Oleh karena itu, sangat penting bagi komunitas ilmiah untuk memiliki prinsip-prinsip etika, sebuah sistem kontrol dan keseimbangan yang membantu meminimalkan risiko dan mengarahkan kekuatan pengetahuan untuk kebaikan. Kisah bayangan ini juga merupakan perumpamaan tentang pilihan moral seorang ilmuwan dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Akhirnya kuliah kita akan segera berakhir. Kita telah menempuh perjalanan yang panjang dan jauh, mulai dari sekadar bintik gelap sederhana di sebuah citra, hingga perenungan mendalam tentang nasib sebuah peradaban. Kita sudah membahas berbagai hipotesis, dari yang paling sederhana hingga yang paling fantastis. Kita telah menyaksikan bagaimana satu misteri saja bisa menjadi katalisator bagi kemajuan ilmiah dan sosial yang luar biasa. Tentu saja, cerita ini hanyalah fiksi. Hingga hari ini, para astronom belum menemukan apapun yang menyerupai bayangan seperti yang kita bahas tadi. Namun, cerita ini didasarkan pada ide-ide ilmiah nyata dan pertanyaan-pertanyaan sungguhan yang diajukan para ilmuwan saat mereka menatap langit malam. Apa itu materi gelap? Apakah dimensi lain benar-benar ada? Apakah kita sendirian di alam semesta ini? Pertanyaan-pertanyaan ini belum terjawab hingga sekarang. Namun, setiap hari, setiap malam pengamatan membawa kita semakin dekat pada jawabannya. Dan siapa tahu, mungkin berita esok hari akan membawa kabar tentang penemuan yang jauh lebih menakjubkan daripada kisah yang baru saja Anda dengarkan. Semesta ini dipenuhi misteri, dan hal yang paling menarik dari sains adalah bahwa di balik setiap teka-teki yang terpecahkan, selalu ada misteri baru yang jauh lebih menarik menanti. Perjalanan menuju pengetahuan ini tak ada habisnya, dan kita, Anda dan saya, baru berada di awal mula petualangan ini. Jadi, apa sebenarnya itu? Sebuah bayangan hitam sempurna tanpa objek, yang ternyata bukan kehampaan, melainkan sebuah kehadiran. Kehadiran sebuah kecerdasan yang begitu purba dan maha kuasa, sampai-sampai ia mampu mengubah seluruh gugusan bintang menjadi komputer raksasa. Penemuan yang awalnya hanya sebuah teka-teki astronomi justru berubah menjadi kontak pertama dan ujian terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Ini bukan sekadar fakta ilmiah, ini adalah anugerah sekaligus kutukan, sebuah pengetahuan yang berpotensi mengangkat peradaban kita menuju bintang atau justru menjerumuskannya ke dalam kekacauan. Kisah ini menunjukkan bahwa penemuan paling luar biasa seringkali tersembunyi dalam detail yang paling tidak mencolok. Dalam anomali yang awalnya kita anggap hanya kesalahan data, ia mengingatkan kita bahwa alam semesta ini jauh lebih aneh, lebih kompleks, dan jauh lebih menakjubkan daripada yang pernah kita bayangkan. Dan pertanyaan utama yang disampaikannya kepada kita bukanlah, apakah kita sendirian? Melainkan, apakah kita siap untuk tidak sendirian? Terima kasih telah menghabiskan waktu bersama saya, tenggelam dalam misteri kosmik ini. Saya harap perjalanan ini menyenangkan dan menenangkan bagi Anda. Jangan lupa untuk berlangganan, subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan kuliah tidur yang baru. Tekan tombol suka, like jika Anda menikmati cerita ini. Dan di kolom komentar, tulis pendapat Anda. Menurut Anda, apa yang sebenarnya tersembunyi di sudut-sudut tergelap alam semesta kita? Selamat malam dan semoga mimpi indah.